Breaking News Kompas TV kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, 2 hari jelang Lebaran, pemudik motor yang melintas di jalur Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat Minggu malam terpantau ramai. Arus mudik di jalur Kalimalang atau di simpang BCP Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi terpantau ramai. Pemudik dengan sepeda motor mendominasi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Pantura. Malam hari menjadi waktu favorit bagi pemudik motor untuk melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Sementara kondisi arus lalu lintas di Simpang Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat kembali dipadati pemudik pada Minggu malam. Sebelumnya, kepadatan arus lalu lintas di titik ini sempat menurun pada Minggu petang. Namun pada malam hari, kendaraan roda 2 dan roda 4 berplat nomor kendaraan dari luar daerah Cirebon tampak kembali memadati Simpang Pemuda Cirebon. Diperkirakan Minggu malam jadi puncak arus mudik kendaraan yang melintas di Kota Cirebon. Volume kendaraan hari ini sampai pukul 12 titik bolong-bolong tadi, menurut hasil perhitungan dari Dinas Perhubungan, termonitor sampai 70.000 kendaraan. Untuk di perempatan Pemuda kami tadi melakukan teknik 21, artinya dari arus yang macet terutama dari arah Jakarta ke Jawa maupun sebaliknya dari Jawa ke Jakarta 2 kali kita tarik, sementara dari jalur yang normal 1 kali. Artinya memprioritaskan pemudik ya Pak? Sekaligus memprioritaskan yang dari arah Jawa itu? Iya, kita prioritaskan yang mudik dan dari Jawa. Dan saudara, pagi ini kita telah terhubung bersama dengan Pak Joni Gusmali, analis transportasi multimoda Masyarakat Transportasi Indonesia melalui sambungan Zoom. Pak Joni, selamat pagi. Pak Joni, kalau melihat arus mudik tahun ini sejauh ini nih, di 2 hari jelang Lebaran seperti apa? Ya, cukup terkendali. Terima kasih kepada pengatur di jalan, pelaksana petugas. Jadi dengan adanya rekayasa lalu lintas dan sudah antisipasi bahwa memang untuk pemudik akan memilih waktu-waktu yang ideal, apalagi kalau dengan situasi cuaca seperti sekarang. Mereka akan pilih misalnya dari cuaca terik dia akan banyak ke malam, kemudian untuk menyeberang dia juga sudah sudah harus dengan booking dulu untuk penyeberangan, walaupun terjadi kepadatan juga karena banyak pemudik yang khawatir terlambat sehingga terjadi juga penumpukan menjelang penyeberangan. Oke, Pak Joni, kalau kan kata Pak Joni sebenarnya sejauh ini cukup lancar ya, tapi kalau Pak Joni ngelihatnya ini apakah memang karena persiapan pemerintah yang udah oke, atau dari pemudiknya sendiri yang udah lebih berstrategi sebenarnya? Iya, dengan kolaborasi, ini istilahnya kolaborasi antara pemudik dengan pemerintah, karena dengan teknologi sekarang semua informasi lebih mudah didapat ya, karena banyak aplikasi, banyak ada TV ini juga, ada sosial media, ada dari mulut ke mulut, mereka sudah saling mengerti. Ya. Kelihatan dari pengalaman tahun-tahun lalu juga dapat dipakai oleh pengatur regulator pemerintah dan pemudik gitu Mbak. Oke, artinya kalau dibandingkan dengan tahun lalu sebenarnya sejauh ini apakah lebih baik sama aja atau justru nambah ada catatan? Ya, tentu masih ada catatan ya. Lebih baik, sudah lebih baik. Catatannya itu kalau masyarakat transportasi Indonesia tentu menyarankan tidak ada satu arah itu, karena akan mengganggu bis umum yang akan balik menjemput penumpang berikut dari misalnya dari DKI atau Jabodetabek. Nah, kalau ada one way itu akan menyebabkan bis-bis yang akan balik menjemput yang habis ngantar itu akan terhambat. Jadi memang sebaiknya one way itu sangat dihindari. Yang bagus itu ya mungkin kontraflow masih oke. Ya Mbak.
Oke, tapi kan Pak Joni di beberapa titik masih ada laporan macetnya panjang, bisa berjam-jam, terutama yang mau menuju ke arah Pelabuhan Merak. Sebenarnya kalau Pak Joni ngeliatnya ini murni karena memang ada peningkatan jumlah pemudik kan prediksinya sampai 56% ya, atau ada faktor lain sih? Ya, memang pemudik sudah booking atau sudah beli tiket untuk penyeberangan, tapi karena waktunya hanya 2 jam, untuk dia boleh naik kapal, mereka khawatir kalau terlambat gitu, sehingga hangus. Antisipasi mereka adalah mereka lebih awal, dan karena banyak berpikiran seperti itu, akhirnya terjadi penumpukan. Nah, saran kami ke depan koridor waktunya untuk dia bisa naik kapal bisa diperlebar, dan supaya pemudik lebih merasa lebih fleksibel untuk naik kapal. Tapi untuk bahwa harus booking duluan itu juga perlu ditambah sosialisasinya, karena banyak juga saya dengar itu keluhan mereka sampai di sana tidak bisa naik kapal gitu. Nah, soal waktu tadi kalau kata Pak Joni sendiri sebenarnya yang paling ideal untuk mudik itu ada waktu-waktu tertentunya nggak sih? Pagi, siang, sore, atau malam? Ya, berdasarkan pengalaman kalau untuk menyeberang tentu mereka akan lebih malam gitu ya, dibanding yang pagi atau siang yang ombaknya lebih tinggi. Tapi namanya juga lagi musim puncak, tentu kapasitas atau jumlah kapalnya perlu disesuaikan lagi, artinya lebih disiapkan lebih banyak lagi, karena memang kalau kita di pelayanan itu perlu menyiapkan fasilitas itu sesuai dengan musim puncak begitu. Nah, ya. Kalau untuk yang menggunakan jalur darat misalnya atau juga udara, samakah ada rekomendasi waktunya? Kalau untuk darat, kalau ini tergantung modalnya Mbak. Kalau untuk di darat tentu kalau untuk sepeda motor, walaupun sebenarnya masyarakat transportasi Indonesia mendukung pemerintah agar pemudik tidak menggunakan sepeda motor jarak jauh ya. Nah, ini tetap mereka akan pilih malam biar nggak terlalu terik ya. Nah, kalau untuk udara itu tentu sesuai dengan kemampuan teknis lapangan terbang yang didarati, apakah bisa sampai malam atau tidak. Tapi secara umum sebaiknya memang seluruh bandar udara pun dibuka lebih lama, dengan catatan tentu kapasitas atau kemampuan dari sumber daya dan prosedur di lapangan sama teknologi yang di sana di bandaranya memungkinkan untuk dibuka lebih lama. Nah, di samping juga harus mempertimbangkan jumlah pesawat yang ada. Memang semua kemampuan dari armada perlu disiapkan lebih baik lagi. Nah, kalau soal infrastruktur, kemudian juga tadi armada, misalnya kan juga banyak disediakan, misalnya ada armada tambahan, begitu. Nah, kalau dari Pak Joni sendiri melihatnya persiapan infrastruktur, kemudian juga tadi armada tambahan untuk tahun ini, di mudik tahun ini sudah cukup baik kah? Ya, sudah cukup baik karena pemerintah sudah menyiapkan secara total fasilitas semua. Sangat banyak, itu ada angka-angkanya. Nah, sekian bandara, sekian pelabuhan, ya, hampir semua disiapkan terminal. Yang lebih perlu ditingkatkan adalah integrasi dari semuanya itu, agar pemudik bisa lebih paham mereka akan kapan bisa lebih pas untuk memakainya. Dan di samping itu juga ada fasilitas yang dibuat free atau gratis. Nah, untuk ini banyak yang menyiapkan fasilitas atau sarana gratis, tetapi pembukuannya masih masing-masing, sehingga banyak pemudik booking di beberapa tempat dan pada pelaksanaannya bangkunya kosong. Nah, untuk ini kami menyarankan agar pemerintah regulator dalam hal ini menunjuk satu operator aplikasi itu untuk sebagai integratornya atau sebagai agregator, sehingga kalau ada beberapa perusahaan maupun lembaga maupun kementerian yang menyiapkan mudik gratisnya bisa lebih terpadu. Oke.
Oke, artinya ini ya untuk menghindari ada yang daftar mudik gratis di beberapa tempat, tapi yang dipilih cuma satu. Nah, kalau misalnya memang ada yang membuat data integrasi itu siapa, Pak? Kementerian Perhubungan? Ya tentu Kementerian Perhubungan dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi karena bisa menugaskan misalnya PT Telkom ya, membuat aplikasi atau memang sudah ada aplikasinya untuk menyatukan itu semua. Jadi seperti Mbak bisa pesan hotel di mana-mana lah ya, Oke. pakai mana aja. Terus di samping itu kalau memang itu belum ada, untuk yang booking bisa juga memberikan apa namanya dana jaminan gitu, uang jaminan. Kalau dia sudah pakai nanti bisa di reimburse atau diuangkan kembali. Tapi kalau dia nggak pakai hangus, gitu. Nah, itu bisa juga untuk menghindari pemudik pembukuan di beberapa tempat. Oke, Pak Joni, kan tadi kita bicara soal evaluasi dari persiapan pemerintah lah. Nah, kalau untuk persiapan nih dari pemudiknya sendiri, kalau Pak Joni ngelihatnya apa yang harus disiapkan oleh pemudik, baik itu yang akan menggunakan kendaraan pribadi maupun juga transportasi umum? Ya, kalau untuk kendaraan pribadi mungkin saya dulu lebih ke ini ya. Walaupun himbauan dari masyarakat transportasi Indonesia sama dengan pemerintah memperkuat, sebaiknya menghindari kendaraan pribadi, lebih baik memakai kendaraan. Apalagi kalau jauhnya atau lama perjalanan lebih dari 4 jam, itu akan lebih baik pakai kereta api. Kalau antar pulau dan yang lain-lain ya tentu lebih baik pakai pesawat. Nah, kemudian untuk yang roda 4 tentu seperti biasa mempersiapkan mental, spiritual, dan fisik baik dari pemudiknya sendiri, pengemudi maupun dari kendaraan. Jadi memang semua harus fit. Kalau istilahnya semua udah ready to travel. Jadi kalau kendaraannya sudah lulus pemeriksaan dari bengkel, kalau pemudiknya sendiri sudah periksa kesehatan ya kan. Kemudian kalau pengemudinya tentu sertifikatnya harus siap, jadi dia sudah diizinkan untuk mengemudi. Nah, kalau untuk pemudik yang memakai sepeda motor tentu harus menyesuaikan dengan situasi keadaan cuaca yang sebisa ekstrim ya, hujan lebat, angin dan lain-lain. Jadi semua perlengkapan di badan dan itu harus disiapkan semua. Yang paling penting rem, oli, bahan bakar semua harus siap. Termasuk untuk persiapan makanan dan rencana perjalanan di mana harus istirahat. Dan termasuk juga antisipasi di mana kalau terjadi kemacetan maupun ada tiba-tiba ada satu arah dan lain-lain, kontraflow semua perlu disiapkan. Dan semuanya informasi ada di aplikasi yang banyak sekali beredar sekarang di masyarakat. Dan hampir semua pemakai handphone bisa dipakai dengan sebaik mungkin. Oke. Itu Mbak. Nah, Pak Joni, tapi kan juga misalnya kita memang akan mengutamakan menggunakan transportasi umum, tapi kan harga tiket di jelang Lebaran biasanya tinggi banget nih. Nah, kalau dari Pak Joni ngeliatnya gimana? Harga tiket kalau untuk ekonomi pasti ada tarif batas atas, itu udah lumrah. Lebih mahal daripada rata-rata musim di tidak puncak itu biasa. Nah, kalau untuk kompensasinya sebenarnya bisa disarankan juga pemudik untuk silaturahim sebaliknya. Misalnya beberapa penerbangan memberikan diskon sampai 75% untuk orang ke Jakarta misalnya dari beberapa daerah ya. Nah, itu bisa kita sarankan juga kepada pemudik ke depan. Nanti silaturahimnya ya dibalik, jangan ke daerah saja tapi dibalans gitu ke Jakarta juga. Nah, itu kompensasinya. Ya kalau perlu diskonnya lebih banyak lagi dari operator ataupun dari pemerintah yang menyiapkan dananya kan. Ya. Oke. Nah, Pak Joni, kalau untuk yang menggunakan kendaraan roda 2 kan ini juga masih banyak. Nah, apa yang harus diperhatikan? Kan salah satunya biasanya ada yang bawa keluarga, jadi melebihi, harusnya kan berdua orang, ada yang bawa anaknya lagi, kemudian juga bawa barang bawaannya banyak sekali. Apa yang sebenarnya harus diperhatikan? Ya, ini sebenarnya sangat melanggar peraturan dan ini ya
karena banyak yang melakukan hal demikian, ya sulit juga petugas untuk bertindak tegas ya. Perlu dibina. Salah satunya itu tadi, mereka tetap bisa pakai sepeda motor, disiapkan truk atau alat untuk membawa sepeda motornya, mereka bisa naik kendaraan umum, kereta maupun bis yang disiapkan oleh pemerintah. Nanti di sampai tujuan ya mereka diberikan fasilitas untuk diantarkan sepeda motornya ke alamat. Nah itu bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan logistik yang ada. Itu ya mudah-mudahan bisa lebih dikendalikan. Ya memang kita ke depannya masyarakat transportasi Indonesia menyarankan pemerintah untuk melarang pemudik sepeda motor roda 2 untuk membawa anak-anak keluarganya memakai sepeda motor. Kalaupun memakai sepeda motor udah sendiri aja gitu. Nah anak-anak sama istrinya naik kendaraan yang Umum, disiapkan gratis gitu, atau naik kendaraan umum. Demikian Mbak. Pak Joni, tapi kalau misalnya kan ada yang memang menggunakan motor karena misalnya jaraknya dekat, terlalu dekat nih kalau misalnya harus naik bis dan lain-lain. Kalau misalnya memang harus menggunakan motor, sebenarnya akan lebih aman kalau berkelompok, misalnya nyari teman-teman yang searah, atau sendiri juga sebenarnya cukup? Untuk beberapa hal jarak panjang kalau memang sangat terpaksa, memang lebih baik berkelompok dan minta tolong petugas untuk mengawalnya. Itu mirip rombongan sepeda ini aja kan, tur sepeda balap ya, ya atau touring ya. Kita anggap seperti touring, perlu ada yang mengawal. Jadi satu kelompok, jadi enak. Petugas pun bisa lebih mudah mengendalikannya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya kendaraan-kendaraan yang lebih besar. Nah, yang suka bawa barang banyak kan bukan cuma motor ya, tapi juga mobil kadang-kadang naruh barang bawaannya di atas kap mobil. Nah ini sebenarnya aman nggak sih Pak Joni? Ada batasannya untuk di atas kap mobil dan ada standarnya. Itu apalagi untuk masuk ke stall kan ada ininya, portalnya. Mereka harus memperhatikan itu. Dan kalau kendaraan yang tidak didesain ada raknya di atas, itu tidak disarankan membawa barang di atas. Jadi ya, lebih baik dititip ke perusahaan logistik. Sekarang banyak sekali perusahaan logistik bisa membawakan door to door atau dari rumah ke rumah barang-barang seperti itu. Nah Pak Joni, kan juga ini fenomena atau tradisi tahunan. Jadi biasanya mau membawa keluarga ke kampung halaman nih, tapi kan ada juga fenomena ketika membawa anak yang misalnya masih sangat kecil untuk perjalanan jarak jauh. Apa juga yang harus diperhatikan oleh pemudik ketika mau membawa anak, terutama bayi? Ya ini seperti tadi, sangat tidak disarankan. Jadi untuk membawa bayi jarak jauh naik sepeda motor. Menggunakan mobil? Tetapi kalau gimana Mbak? Kalau misalnya menggunakan mobil, Pak? Kalau menggunakan mobil memang untuk membawa bayi kan memang ada standarnya untuk keselamatan, memakai tempat duduk bayi sendiri yang khusus yang diikat ke kursi dan ada pengamannya. Karena kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, insya Allah masih lebih aman lah. Karena banyak kejadian anak-anak atau bayi terlempar ketika terjadi rem mendadak atau malah ada tabrakan ya. Kadang-kadang di tol tabrakan beruntut dan lain-lain. Jadi sangat berisiko untuk membawa bayi di kendaraan manapun. Oke. Pak Joni, kita sama-sama lihat di layar kaca ini yang ditampilkan di layar Kompas TV. Ini adalah situasi di terminal bus di Purbaya Sidoarjo di Jawa Timur. Nah Pak, nampak ada banyak para calon penumpang yang terlantar di terminal Purabaya ini karena banyak bus yang mengalami keterlambatan untuk tiba di terminal. Apa yang harus diperbaiki kalau Pak Joni melihat hal ini? Ya, jadi untuk bis yang terlambat masuk terminal ada berbagai alasan. Bisa jadi di jalannya kena arus satu arah atau memang jalur keluar masuk dari tolnya yang terhambat, ya kan? Nah itu yang perlu segera diurai. Kemudian memang terjadi kerusakan di bis. Tapi kalau banyak yang nggak bisa, umumnya terhambat di jalan. Nah untuk itu kedepannya memang perlu diperbanyak mobil cadangannya, karena hal-hal yang seperti itu, hambatan di jalan maupun karena cuaca ya, karena itu nggak bisa kita hindari.
memang salah satunya yaitu ada mobil cadangan untuk hal demikian. Nah, jadi tidak semua bis itu dikeluarkan terus tiba-tiba nggak ada yang bisa berangkat lagi. Tapi minimal regulator maupun operator bisa bekerja sama untuk mendahulukan mobil umum. Nah, kalau bis demikian, kalau kereta api kan agak lebih enak dia di jalannya sendiri, ya. Jadi dia bisa lebih enak merencanakan. Tapi kalau untuk bis karena banyak faktor di jalan yang perlu diperhatikan, yang memang perlu ada banyak mobil cadangan, bis cadangan. Pak Joni, tapi ngelihatnya apakah perlu juga ada infrastruktur tambahan gitu, misalnya untuk para pemudik, misalnya ditambah jumlah kursi atau ruangan-ruangan tunggu, atau sebenarnya kalau sehari-hari cukup kok ini karena setahun sekali aja? Kembali ke ini, Mbak, ke konsep pelayanan. Walaupun setahun sekali, tapi sekalinya itu bisa berkali-kali karena ada libur panjang banyak sekali yang didesain oleh pemerintah. Kalau untuk hari raya memang atau lebaran hanya sekali atau dua. Nah, tapi ada Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Jadi memang hampir tiap triwulan ada kejadian seperti ini. Jadi infrastruktur memang perlu ditambah, disesuaikan dengan musim puncak. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan jumlah fasilitas itu sesuai musim puncak, dan itu perlu disesuaikan juga. Memang ada sedikit di transportasi ini, Mbak, makin diperbanyak fasilitas makin senang juga penumpang maupun angkutan barang itu akan lebih banyak meningkat karena dia akan saling berinteraksi. Nah, tapi makin nyaman memang ya, Pak? harus, ya makin nyaman, makin senang orang-orang. Apalagi kita menghimbau mereka untuk naik kendaraan umum. Jadi kita memang harus tingkatkan sarana dan prasarana itu. Nah, dengan meningkatkan kendaraan umum, mudah-mudahan kendaraan pribadinya bisa berkurang, walaupun tentu sebagian saja berkurang. Tapi minimal lebih seimbang lah di jalan. Termasuk himbauan untuk berkumpulnya tidak satu titik, jadi tidak ke daerah saja atau ke pusat, tapi ya diatur supaya bisa, yang penting kan ngumpulnya ya, Mbak, ya. Kalau bisa kumpul di Jakarta, kenapa harus ke daerah? Sekali-sekali orang daerah dibawa ke Jakarta, dibikinkan paketnya, di samping silaturahim hari raya lebaran dibawa ke daerah-daerah tujuan wisata di pusat, kan bisa juga. Nah, demikian. Pak Joni, terima kasih banyak sudah berbagi untuk Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Joni Gusmali, analis transportasi multimoda Masyarakat Transportasi Indonesia. Terima kasih, selamat puasa Pak. Selamat puasa juga Mbak Siti Permadi, terima kasih kembali. Terima kasih.